one time. Oke, halo semuanya. Welcome to Cultural Society by Horizon Radio. Balik lagi nih ya sama aku Amabel Angel, dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup relate ya dengan podcast sebelumnya. Kemarin itu kan kita sempet yang ngomongin tentang dunia event, dan ternyata alumni Prasmul itu ya emang keren-keren banget nih, punya platform event e-sportnya sendiri, yang namanya itu eval.id. Nah, pasti udah pada tahu nih ya teman-teman, udah sering dengar atau mungkin scroll-scroll di sosmed banyak gitu ya, eval.id. Nah, kebetulan banget nih ya teman-teman dari Eval ini berbaik hati dan juga bersedia untuk datang ke podcast kita hari ini. So, welcome untuk kedua perwakilan eval.id, ada Kak Michelle dan juga Kak Putra. Halo, apa kabar Kak? Halo. Oke, mungkin kita boleh perkenalan dulu kali ya, biar tahu lebih dalam juga. Dan aku pengen tahu nih, sebenarnya sekarang kesibukannya lagi apa sih? Mungkin kita bisa start dari Kak Michelle dulu kali ya. Oke, halo, salam kenal semuanya. Gue Michelle Setiawan dari alumni Prasmul S1 Event angkatan 2016. Di sini gue sebagai CFO Eval dan ada temen gue Putra Sutopo sebagai CEO dan foundernya eval.id. Halo semuanya, salam kenal. Nama gue Putra Sutopo, gue founder dari eval.id dan CEO dari eval.id. Dan kesibukannya kita sibuk apa ya, Syah? Kita lagi ngurusin PON karena kita bentar lagi bakal berangkat ke Papua sih. Paling itu aja. Wah, berarti ini udah nggak main-main ya, sibuknya bukan sibuk biasa, sibuknya ngurusinnya PON gitu ya, yang udah sekelas nasional ini. Wah, hebat-hebat banget sih ini ya. Berarti kakak-kakak sekarang tuh lagi sibuknya tuh lebih ke mengembangkan eval dan juga berarti involved di event-event tertentu gitu ya. Oke, jadi makin penasaran nih ya, dan juga pengen ngulik lebih lanjut nih ya tentang eval dan sebenarnya apa aja sih yang eval kerjakan. Jadi teman-teman stay tune terus ya. Oke, jadi seperti yang kita udah tahu nih ya, eval itu merupakan salah satu inovasi baru dari sebuah event sport nih ya. Nah, mungkin listeners tuh masih pada penasaran ya, sebenarnya eval itu apa sih? Daripada aku yang jelasin, mendingan kita langsung aja ya tanya ke emang orang-orang yang berada di balik eval.id sendiri. Nah, mungkin dari Kak Putra dulu kali ya, boleh dijelaskan nggak sih sebenarnya eval tuh apa? Dan kenapa sih membuat eval ini? Jadi sebenarnya gini, eval.id ini secara simpelnya kita itu adalah operator kompetisi sepak bola virtual di Indonesia. Basicnya kalau misalkan mungkin teman-teman suka, terutama yang cowok deh, suka main bola gitu, suka nonton kompetisi liga, kita tuh semacam kayak operatornya. Contoh kalau di Indonesia kita kayak Liga Indonesia Baru, atau kalau di luar negeri mungkin kayak kita IPL-nya atau La Liganya. Nah, kita tuh seperti itu, operator sepak bola virtual untuk di industri e-sport. Seperti itu sih, gitu. Oke. Dan sebenarnya, mungkin aku tanya ke Kak Michelle kali ya, biar switch things up. Oke. Kalau dari Kak Michelle, sebenarnya kenapa sih membuat eval, atau kenapa Kak Michelle nih mau menjadi CFO dari eval ini sendiri gitu? Oke, kalau ditanya kenapa membuat eval, sebenarnya lebih ke background historinya Putra sendiri ya. Dia tuh udah penggelut e-sport itu dari dia SMP kali ya. Jadi emang udah pengalamannya udah banyak banget, udah hafal banget. Lalu emang passionnya di situ juga. Dan kebetulan karena kita pertama kali berdiri itu tahun lalu, tahun 2020, di mana itu lagi masa-masa pandemi juga. Nah, kayaknya emang virtual event tuh lebih cocok gitu di masa pandemi daripada event yang offline gitu. Oke, nah sebenarnya aku pengen tahu nih lebih lanjut gitu ya, kayak tentang eval. Kan sekarang kita melihatnya kayak eval tuh udah besar gitu, orang udah tahu eval itu menjadi salah satu yang berada di belakangnya PON gitu ya, kan hebat banget gitu. Tapi aku pengen tahu dalam membangun eval itu sebenarnya apakah banyak kendala, dan mungkin boleh diceritakan gitu kayak suka dukanya dalam membangun eval. Mungkin boleh ke Kak Michelle dulu kali ya. Mungkin awal-awal banget kali ya, waktu 2020 itu
gue di kontak Putra itu nggak nyampe sebulan, jadi kurang lebih 2-3 minggu sebelum event itu jalan, tiba-tiba di chat tuh sama Putra, lagi sibuk apa selain skripsi, mau bantuin nggak, gue ada project bikin gini. Oke, boleh. Emang karena gue udah sering kerja bareng Putra, oke gue join lah. Terus setelah itu sih, karena emang persiapannya mepet, jadi kita kerja pun juga cuman bertiga waktu itu, cuman ada Putra, Sigit, dan gue. Jadi wah, kita sih dalam 2 minggu mempersiapkan semuanya, approach ke klub-klub bola Indonesia untuk memperkenalkan konsep baru yang mereka pun juga belum familiar sama konsep itu. Nah, struggle kita tuh awal-awal lumayan banget sih di situ, dimana kita dikejar deadline, cuman kita juga pengen ngasih yang terbaik lah. Cuman emang bersyukur juga akhirnya ada beberapa klub besar yang akhirnya memutuskan untuk oke, mau join, dan ternyata respon di event pertama kita itu luar biasa diterima sama masyarakat, jadi kita bisa lanjut sampai sekarang. Tuh. Wah, oke. Kalau itu dari Kak Michelle sebagai CFO. Kalau dari CEO-nya sendiri nih, pasti lebih banyak nih ya suka dan dukanya ya. Wah, suka dukanya tuh banyak banget tuh. Kayak ya tadi Michelle bilang ya, kita tuh gue nge-approach Michelle dan Sigit itu di masa kita lagi ngejar skripsi. Itu tuh satu tuh kesulitan yang di saat itu kita mau ngerealisasiin ide kita, tapi kepentok sama skripsi. Kita benar-benar harus apa ya, ngimbangin lah antara waktu gimana kita mau kerja sama skripsi. Itu yang struggling banget sih di situ. Yang akhirnya ngorbanin waktu. Kita waktu itu persiapan 2 minggu itu benar-benar nggak tidur itu. Kita siapin proposal cuma semalam, habis itu kita pitching. Nah, balik lagi kita waktu itu berangkat masih dari anak kuliahan, kita nggak punya relasi, kita nggak punya modal dari segi finansial, kita nggak punya. Jadi kita tuh waktu itu sempat agak buta, tapi alhamdulillah waktu itu tuh saya dikenalin lah, gue dikenalin sama salah satu presiden dari klub Indonesia lah, yang akhirnya ngebantuin lah untuk jalanin event ini. Tapi kalau di masa struggling itu benar-benar kita gambling sih, kita gambling banget karena baik lagi kita nggak punya financial yang bagus untuk yang kuat, bukan bagus, sorry, yang kuat untuk membuat event ini. Akhirnya itu kita benar-benar modal nekat, sempat sampai akhirnya ini juga masih ada sih bukti-bukti chatnya bahwa kita tuh setiap weekend ketika kita udah dealing, proses sudah jalan, kita tuh nggak tahu, misalkan di minggu ini kita ada acara press conference, misalkan kita nggak tahu bayar venue itu kayak gimana, bayar talent tuh kayak gimana, sampai ada akhirnya sempat waktu itu kayak kita di grup ngomong kayak, barang apa aja yang lo punya, kita siapin nih untuk kita gadein nih, karena ya kita benar-benar waktu itu benar-benar nggak ada duit sama sekali gitu, jadi kita emang modal kita adalah ide kita itu, dan kita yakin sih sebenarnya bisa jalan lah, tapi ya itu struggling terberatnya sih sebenarnya di fase-fase kurang lebih sebulan lah ya. Habis itu ya tiba-tiba dikejutkan dengan tiba-tiba ya ada investor yang akhirnya ngebuat kita semua reda sih, seperti itu. Nah, kalau mungkin kita udah kilas balik ya tadi ya tentang perjuangannya yang membangun Ivel, dan sekarang nih aku mau tahu untuk kedepannya gitu ya, di masa yang akan datang, Ivel itu pengen dibawa seperti apa sih, atau mau dibawa kemana gitu? Dari Kak Putra boleh? Oke, sebenarnya itu Ivel itu mau dibawa kemana sesimpel kayak gini sih. Di kedepannya itu kita harus sudah bisa shifting nih dari era konvensional ke digital, dan kita tahu bahwa sebenarnya dengan adanya pandemi ini tuh ngeberi kayak ngasih pelajaran lah untuk semuanya, bahwa kalau misalkan kita sorry ya masih kudet, maksudnya masih terlalu kolot untuk nggak mau shifting, ya akhirnya kita juga nggak bisa survive. Nah, dengan adanya Ivel ini kita berharap bahwa kita tuh bisa shifting lah dari era konvensional ke digital, biar kedepannya Ivel itu bisa jadi suatu bisnis yang yang bagus dan bisa sustainable sih. Dari mau lagi pandemi, bahkan misalkan kalau misalkan pandemi udah selesai, kita mau ini jadi bisnis yang sustain, karena menurut kita market sepak bola di Indonesia itu besar banget ya. Tapi memang kita harus bisa mengolahnya jauh lebih baik lagi sih gitu. Nah, kedepan ini kita pengen mengolah market yang ada ini menjadi jauh lebih baik lagi, biar kita punya brand positioning lebih tinggi sih, bahwa sekarang ini kita pengen bawa Ivel ini menjadi operator liga terbesar di dunia, dan saat ini kita udah bisa ngeklaim bahwa kita liga dengan penonton terbanyak di Asia gitu. Nah, kedepannya kita pengen jadiin bahwa Ivel ini menjadi benchmark dari operator kompetisi liga sepak bola virtual lainnya sih.
Jadi kita mau dijadiin benchmark yang mungkin biasanya Indonesia ngelihat liga lain itu jadi benchmarknya Liga Indonesia. Nah, tapi kalau di virtual kita pengen bahwa EVL itu jadi benchmark untuk liga-liga operator sepak bola lainnya di negara-negara lain. Seperti itu sih. Wah, menarik ya. Sudah banyak banget nih pelajaran yang saya dapatkan, yang aku dapatkan nih. Tapi asik ya kalau misalnya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Jadi abis ini kita bakal lanjut, jadi stay tune terus. Wow, tadi kita udah denger nih ya, listeners, seberapa hebat dan juga berdampaknya ya eval.id di dunia event, terutama juga di e-sport. Bisa-bisanya ya kepikiran gitu untuk menciptakan inovasi sehebat ini gitu, dilihat dari marketnya, dilihat dari prospeknya, dan bisa menghasilkan eval.id yang seperti sekarang gitu ya. Tapi aku yakin sih nih ya, kesuksesan itu datangnya dari pengalaman dan pengajaran yang baik. Kebetulan kedua guest kita ini juga adalah alumni Prasmo ya, apakah betul? Betul. Oke. Oke. Mungkin aku boleh start dari Kak Putra dulu kali ya. Nah, sebenarnya dari belajar di Prasmo atau mungkin dari tempat lain juga, sebenarnya pelajaran apa aja sih yang didapatkan dan juga berhasil diimplementasikan dalam eval? Oke. Jujur sebenarnya gue tuh kalau di kampus juga dibilang rajin masuk juga enggak, bahkan nggak rajin masuk ya, tapi ada satu pelajaran ini yang menurut gue ngubah, bukan eval sih, tapi ini ngubah karir gue yang akhirnya ini berdampak juga di eval gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah pelajaran Stratman ya, Cal, yang tentang Red Ocean Blue Ocean, Stratman ya. Gue lupa lah pokoknya pelajaran mana, Stratman atau apa, tapi ini lagi ngebahas tentang Red Ocean dan Blue Ocean. Nah waktu itu awal-awal Zeus berdiri, jadi karir gue itu pertama kali itu kan ada di Zeus, di industri sports. Nah Zeus itu dulu masih ngambil semua lini lah di industri sports, kayak misalkan gue ngambil game PUBG Mobile gue ambil, Mobile Legends gue ambil, Free Fire gue ambil, Pro Evolution Soccer atau PES gue ambil, FIFA gue ambil, semua game itu gue ambil karena mungkin waktu itu gue masih kayak, wah gue mau ngambil semuanya aja biar keren, biar mungkin juga prospeknya lebih tinggi. Tapi ternyata setelah maksudnya kurang lebih Zeus 3 tahunan lah, 2 tahunan lah, gue 2-3 tahunan lah, gue jalan dengan strategi itu, ternyata karir Zeus itu mandek di situ-situ aja gitu loh untuk di lini IO-nya. Nah, terus waktu pelajaran Stratman ini ngebahas Red Ocean dan Blue Ocean, gue agak mikir kayak, oh iya ya, ternyata gini, kalau Red Ocean itu kan ya, revisi gue kalau salah, pokoknya kalau Red Ocean itu adalah suatu bisnis yang lo bergerak atau bersaing di market yang sudah ada saingannya gitu. Saingannya itu ada banyak yang jalan di industri itu. Sementara kalau Blue Ocean itu lo jadi kayak spotlight di market lo itu sendiri dan bersaingnya secara sehat lah gitu. Nah, gue itu pada saat itu Zeus itu lagi ada di Red Ocean, di mana gue itu mengikuti IO lain dari cara berbisnis saya, dari cara kategori gamenya itu gue ngikutin. Nah, karena gue ngikutin, akhirnya gue nggak punya spotlight. Zeus nggak punya spotlight karena ya mungkin pada saat itu gue masih kekurangan SDM, gue masih kekurangan financial dan lain-lain. Jadi akhirnya gue nggak bisa spotlight. Jadi orang-orang tuh nggak tahu Zeus itu siapa. Bahkan ketika gue pitching, bisa jadi gue tuh udah pasti kalah lah kalau misalkan pitchingnya sama IO lain. Nah akhirnya dari pelajaran Stratman ini gue berpikir kayak, kenapa gue nggak main di Blue Ocean ya? Kenapa gue nggak main di market sendiri? Gue kontrol pasar gue sendiri. Dan ya gue jadi leader di market itu. Nah akhirnya dari situ gue rebranding lah si Zeus ini, gue rebranding dari logo, gue riset lagi SWOT-nya dan lain-lain. Nah ternyata dari riset SWOT itu gue nemu strength-nya Zeus atau uniqueness-nya Zeus. Nah akhirnya gue memutuskan bahwa yaudah gue rebranding, gue ubah logo, gue ubah visi misi Zeus bahwa gue ini adalah IO atau tim yang bergerak di bidang industri sepak bola virtual. Jadi gue fokusnya di sepak bola virtual, Mobile Legends pasti udah gue lepas. Nah, ketika gue ubah strategi itu, secara perlahan nama gue udah mulai keangkat dari segi tim e-sports. Misalkan kayak kalau kalian main di e-sports, mungkin kalian tahu, misalkan contoh, oke, tim yang paling jago di ML ada EVOS, ada RRQ. Tim PUBG yang jago ada Bigetron. Nah, di situ nama Zeus sudah kesebut tuh. Tim FIFA atau PES yang paling jago siapa? Zeus. Nah, itu nama Zeus sudah kesebut di situ karena kita udah shifting, kita udah ubah strateginya. Nah, dari situ namanya udah mulai naik. Akhirnya kita punya nama dan spotlight di di industri sepak bola virtual yang akhirnya itu ngubah semuanya sih. Jadi kayak ya sekarang kalau contoh gue pitching nih sekarang sama klien, gue udah nggak perlu takut kalau gue bakal kalah saing sama si vendor satu lagi, karena ya gue udah tahu value-nya gue itu ada di mana berkat si
apa namanya teori si red ocean dan blue ocean itu sih sebenarnya. Itu yang ngubah semuanya sih. Gitu. Oke, mungkin aku ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Nih, kalau misalnya Kak Putra dan Kak Michelle nih ya, boleh atau bisa kembali ke masa lampau gitu ya. Kalau bisa disuruh memilih jurusan lagi, apakah tetap bakal memilih event atau bakal berpindah hati nih? Mungkin dari Kak Michelle dulu boleh. Jujur tetap di event sih, karena walaupun dengan segala suka dukanya itu tetap event tuh seru banget kok, dan sangat fleksibel, kita bisa berubah terus, dan ketemu orang-orang yang baru, bikin konsep-konsep yang baru, jadi nggak bakal bosen lah jadi event gitu. Oke, jadi penuh roller coaster gitu ya Kak ya? Iya. Oke, kalau misalnya Kak Putra gimana Kak? Gue bakal tetap milih event sih, karena kalau di event itu pelajaran marketing yang kita dapat, pelajaran bisnisnya kita dapat, pelajaran di event itu kita dapat secara nggak langsung. Jadi sebenarnya kalau gue disuruh milih, gue tetap bakal milih event karena ya gue dapat package-nya banyak banget sih. Dari semua jurusan gue dapat, finance gue dapat, bisnis gue dapat, marketing gue dapat, soft skill gue dapat. Jadi itu event tuh ya itu udah all in one lah sebenarnya. Kayak gitu sih. Oke, menarik nih ya dari Kak Putra dan juga Kak Michelle. Banyak banget nih ya pelajaran dan juga pengalaman yang didapetin dari Prasmul untuk apa ya, yang menginfluence juga ya terbentuknya eval.id seperti sekarang. Wah, nggak kerasa nih ya, kita udah lama nih ngobrol-ngobrol dengan Kak Putra dan juga Kak Michelle, dan dapat banyak banget ya pelajaran dari kedua perwakilan dari eval.id. Nah, oke. Sebagai penutup kali ya, kesan-pesan terakhir untuk para pejuang event nih. Pejuang event itu lebih ke murid-murid event dan juga mungkin anak-anak yang tertarik buat masuk ke event nih. Boleh dari Kak Putra dulu mungkin memberikan kesan-kesan terakhir? Pejuang event sih terutama tetap semangat karena justru di saat pandemi kayak gini yang paling berdampak itu ya salah satunya adalah industri event sih ya. Terus semangat, gue yakin pasti ada jalan keluarnya juga sih ketika kita bisa berani berinovatif sih menurut gue. Udah sih itu. Oke, singkat, padat, dan jelas ya. Semoga bermanfaat ya untuk para pejuang event. Kalau dari Kak Michelle gimana Kak? Mungkin buat anak-anak SMA, buat teman-teman yang mau bingung mau kuliah apa, kalau pengen cari jurusan yang seru, jujur event itu seru banget. Kalian nggak bakalan bosen, belajar banyak hal. Apalagi di Prasmul ketemunya juga orang-orang dengan latar belakang yang sangat berbeda-beda. Ada yang dari luar pulau, ada yang dari berbagai macam daerah, lalu dengan pola pikir dan sudut pandang yang berbeda. Dan kita di situ bisa disatuin, ketemu partner, ketemu rekan kerja, dan kita bisa membantu untuk membukakan jalan masa depan lah kita di situ. Wah, oke. Ini karena walaupun masih pengen ngobrol-ngobrol nih ya sama Kak Putra sama Kak Michelle, tapi kita harus berpisah dulu nih Kak. Thank you so much untuk Kak Putra dan Kak Michelle ya sudah meluangkan waktu dan juga sharing-sharing gitu ya tentang dunia event, tentang eval dan juga tentang pengalamannya di Prasmul. Nah, jangan lupa ya untuk stay tune terus di podcast Cultural Society selanjutnya. Thank you for listening.